Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar turunan fungsi trigonometri. Sebelumnya, berikut ini adalah peta konsep dari materi pada bab yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Adapun fungsi trigonometri yang akan kita bahas di sini meliputi sinus X, kosinus X, tangen X, kosekan X, sekan X, dan kotangan X. Kita akan menentukan turunan dari keenam fungsi tersebut dengan menggunakan definisi turunan seperti pada turunan fungsi aljabar. Untuk lebih jelasnya, kita simak paparan berikut ini ya. Nah, kita akan mencari turunan dari fungsi f(x) sama dengan sinus x. Berdasarkan definisi turunan, kita peroleh f(x) adalah limit h menuju 0 dari f(x plus h kurang f(x) per h. Nah, sekarang kita coba cari turunan dari f(x) sama dengan sinus x ya. Maka kita peroleh limit h menuju 0 dari sinus x plus h kurang sinus x per h. Selanjutnya, kita akan menggunakan rumus konversi selisih sinus ke perkalian, yakni sinus A kurang sinus B sama dengan 2 kosinus A tambah B per 2 sinus A kurang B per 2. Sehingga kita peroleh f(x) nya sama dengan limit h menuju 0 dari 2 kosinus X tambah H tambah X per 2 sinus X tambah H kurang X per 2 dibagi H sama dengan limit H menuju 0 dari 2 kosinus 2X tambah H dibagi 2 sinus H per 2 dibagi H sama dengan 2 limit H menuju 0 dari kosinus X tambah H per 2 dikali limit H menuju 0 dari sinus H per 2 per H sama dengan 2 kali kosinus X tambah 0 per 2 dikalikan 1 per 2 sama dengan kosinus X. Jadi kita peroleh jika f(x) sama dengan sinus x, maka f(x) sama dengan kosinus x. Bagaimana dengan fungsi f(x) sama dengan kosinus x? Nah, dengan cara yang sama, yakni dengan menggunakan definisi turunan ya. f(x) adalah limit h menuju 0 dari f(x) tambah h kurang f(x) dibagi h. Maka f(x)-nya menjadi limit h menuju 0 dari kosinus x tambah h kurang kosinus x dibagi h. Nah, kita juga akan kembali menggunakan rumus konversi selisih kosinus kepada perkalian sinus ya. Kita peroleh di sini kosinus A dikurangi kosinus B itu adalah negatif 2 sinus A tambah B per 2 dikalikan sinus A min B per 2. Sehingga untuk pembilangnya kita peroleh negatif 2 sinus X tambah H tambah X per 2 dikalikan sinus X tambah H kurang X per 2 dibagi H sama dengan negatif 2 dikalikan limit H menuju 0 dari sinus X tambah H per 2 dikalikan sinus H per 2 dibagi H. Jadi negatif 2 limit H menuju 0 sinus X tambah H per 2 kali limit H menuju 0 sinus H per 2 dibagi H sama dengan
negatif 2 dikalikan sinus X tambah 0 dikalikan 1/2 sama dengan negatif 2 kali setengah kali sinus X sama dengan negatif sinus X. Jadi kalau kita punya fx sama dengan cosinus X, maka f aksen X-nya sama dengan negatif sinus X. Untuk selanjutnya kita akan mencari turunan dari tangen X. Nah, tangen X itu adalah sinus X per cosinus X. Pada turunan fungsi aljabar, jika kita memiliki suatu fungsi yang merupakan pembagian dua fungsi, misalkan f-nya adalah u per v, maka turunan pertamanya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Nah, kita misalkan u-nya itu adalah sinus X, maka kita peroleh u aksennya adalah cosinus X. Kemudian kita misalkan juga v adalah cosinus X, jadi v aksennya adalah negatif sinus X. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Jadi jika fx adalah sinus X per cosinus X, maka f aksen X-nya menjadi u aksen. U aksennya apa? U aksennya adalah cosinus X. Kemudian v-nya adalah cosinus X. Dikurang v aksennya adalah negatif sinus X, u-nya adalah sinus X, dibagi oleh v kuadrat, berarti cosinus X dikuadratkan. Maka kita peroleh cosinus kuadrat X ditambah sinus kuadrat X per cosinus kuadrat X. Nah, kita tahu identitas trigonometri paling dasar bahwa cosinus kuadrat X tambah sinus kuadrat X itu adalah 1. Sehingga diperoleh 1 per cosinus kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Maka kita punya jika fx sama dengan tangen X, turunan pertamanya adalah secant kuadrat X. Nah, sekarang kita coba kerjakan soalnya ya. Misalkan fx sama dengan 3 sinus X kurang 2 cosinus X. Kita diminta untuk menentukan nilai turunan pertama pada X sama dengan pi per 4. Nah, berarti kita harus cari dulu turunan pertamanya ya. Nah, f aksen X itu berarti turunan dari 3 sinus X berapa? 3 cosinus X. Turunan dari negatif 2 cosinus X. Negatif 2 dikali negatif sinus X. Maka kita peroleh 3 cosinus X tambah 2 sinus X. Berarti nilai f aksen pi per 4-nya berapa? Kita substitusikan pi per 4 ke dalam X-nya. 3 cosinus pi per 4 tambah 2 sinus pi per 4 sama dengan 3 kali setengah akar 2 tambah 2 kali setengah akar 2. Sehingga diperoleh hasilnya 5/2 akar 2. Untuk soal selanjutnya, kita punya fx sama dengan 3x kuadrat kurang 2 sin x. Nah, yang ditanyakannya adalah nilai turunan pertama pada x sama dengan pi per 2. Nah, jadi kita cari dulu ya. Turunan pertamanya adalah, turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Turunan dari 2 sin x adalah 2 cosinus x. Maka f aksen pi per 2 adalah 6 kali pi per 2 kurang 2 cosinus pi per 2. Ini jadi akhirnya 3pi, kemudian negatif 2 kali 0. Berarti sama dengan 3pi kurang 0 sama dengan 3pi. Untuk soal selanjutnya kita punya fx sama dengan sinus x kali tangen x. Kemudian ditanyakan nilai turunan pertama untuk absis pi per 4. Nah, untuk bentuk perkalian kita misalkan salah satu suku menjadi U dan suku lainnya menjadi V. Di sini kita misalkan U-nya adalah sinus X, kemudian V-nya adalah tangen X. Kita tahu bahwa jika F sama dengan U kali V, maka F aksennya adalah U aksen V tambah V aksen U. Maka kita harus tahu aksennya. U aksennya adalah cosinus X. Kemudian V aksennya adalah secant kuadrat X.
Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke dalam rumus sehingga diperoleh f aksen X adalah kosinus X kali tangen X tambah sekant kuadrat X kali sinus X. Jadi f aksen X-nya ini ya. Sekarang kalau ditanyakan f aksen pi per 4-nya kita tinggal substitusikan saja. Kosinus pi per 4 kali tangen pi per 4 ditambah sekant kuadrat pi per 4 dikali sinus pi per 4. Kosinus pi per 4 berapa? Setengah akar 2. Tangen pi per 4 berapa? 1. Sekant kuadrat pi per 4 itu adalah 2. Dan sinus pi per 4 setengah akar 2. Sehingga diperoleh setengah akar 2 tambah akar 2 sama dengan 3/2 akar 2. Untuk selanjutnya kita punya fx sama dengan sinus x tambah kosinus x dibagi kosinus x. Kemudian ditanyakan f aksen x dan juga nilai turunan pertama fx pada x sama dengan pi per 2. Nah, di sini kita punya fungsi yang merupakan pembagian ya, u per v. Maka f aksennya adalah u aksen v min v aksen u per v kuadrat. Kita misalkan u-nya adalah pembilang sinus x tambah kosinus x. Maka u aksennya adalah kosinus x kurang sinus x. Kemudian v itu adalah penyebut kosinus x, maka v aksennya adalah negatif sinus x. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus, maka f aksen x adalah kosinus x kurang sinus x dikalikan kosinus x kurang negatif sinus x dikalikan sinus x tambah kosinus x per kosinus x dikuadratkan. Sehingga kita peroleh kosinus kuadrat x kurang sinus x kosinus x tambah sinus kuadrat x tambah sinus x kosinus x dibagi oleh kosinus kuadrat x. Nah, pembilang itu menghasilkan kosinus kuadrat x tambah sinus kuadrat x. Nah, penyebutnya tetap kosinus kuadrat x. Nah, kosinus kuadrat x tambah sinus kuadrat x itu 1 ya. 1 dibagi kosinus kuadrat x, maka hasilnya adalah sekant kuadrat x. Kemudian kita cari nilai turunan pertama fx untuk x sama dengan pi per 6. Jadi sekant kuadrat pi per 6 sama dengan 1 dibagi setengah akar 3 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 4/3. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Nah, jika kalian merasa belum terlalu memahami, kalian bisa mengulang-ulang video ini. Atau juga kita bisa mendiskusikannya pada Google Classroom. Atau kalian bisa mengajukan pertanyaan pada sesi live streaming melalui aplikasi Google Meet. Berikut ini adalah kesimpulan dari paparan materi sebelumnya. Oke, kita bertemu lagi pada video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.